Melihat peta dunia, mata kita seringkali tertuju pada benua-benua besar, Amerika, Eropa, Afrika. Namun, ada satu kawasan yang posisinya tak bisa diremehkan. Sebuah jembatan alami yang menghubungkan dua samudera besar, Pasifik, Hindia. Itulah Asia Tenggara. Kawasan ini bukan sekadar kumpulan pulau dan daratan di antara Tiongkok dan Australia. Secara geografis, ia adalah persimpangan, titik temu peradaban, budaya, titik temu jalur perdagangan dunia. Sejak berabad-abad lalu, pedagang dari Arab, India, Tiongkok, Eropa, telah melintasi perairan ini, menjadikan Asia Tenggara panggung interaksi global yang dinamis. Posisi strategis ini memberikannya keuntungan yang luar biasa. Bayangkan sebuah jalan tol utama. Siapapun yang ingin bergerak cepat pasti melewatinya. Begitulah peran Asia Tenggara bagi kapal-kapal kargo raksasa. Jalur lautnya adalah arteri vital yang memompa darah ke jantung ekonomi global. Tanpa akses melalui perairan ini, rantai pasok dunia terganggu. Biaya pengiriman membengkak, waktu tempuh menjadi jauh lebih lama. Posisi ini adalah anugerah geografis, aset fundamental. Asia Tenggara juga berada di antara kekuatan besar. Tiongkok, Australia, Selandia Baru, India, menjadikannya mitra yang dicari, tetangga yang penting, zona penyangga krusial. Angka-angka juga berbicara, dan data dari Asia Tenggara menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Gabungan penduduk negara-negara Asia Tenggara mencapai lebih dari 680 juta jiwa. Perbandingan ukuran populasi dan median usia dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ini bukan angka yang kecil. Jumlah ini lebih besar dari populasi Uni Eropa, bahkan Amerika Utara. Sebagian besar populasinya berada di usia produktif. Ini adalah bonus demografi, sebuah jendela peluang di mana jumlah tenaga kerja melimpah. Tenaga kerja yang muda, dinamis, dan semakin terdidik ini adalah mesin penggerak roda ekonomi. Data ekonomi pun mengamini potensi ini. Selama 2 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi di banyak negara Asia Tenggara secara konsisten melampaui rata-rata pertumbuhan global. Jauh sebelum pabrik-pabrik berdiri dan gedung-gedung pencakar langit menjulang, kekayaan Asia Tenggara sudah dikenal dunia. Kekayaan itu datang dari tanah dan lautnya. Kawasan ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, dianugerahi dengan tanah subur dan iklim tropis yang memungkinkan berbagai komoditas tumbuh subur sepanjang tahun. Sejarah mencatat bagaimana bangsa Eropa berlomba-lomba datang untuk mencari rempah-rempah cengkeh pala, yang pada masanya bernilai lebih mahal dari emas. Warisan sebagai lumbung komoditas ini terus berlanjut hingga hari ini, meskipun wujudnya telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Dari perkebunan kelapa sawit yang membentang luas di Indonesia dan Malaysia, dunia mendapatkan lebih dari 85% pasokan minyak sawit global. Komoditas ini menjadi bahan dasar untuk ribuan produk, sabun kosmetik, makanan olahan. Di dataran tinggi Vietnam dan perbukitan Indonesia, biji kopi Robusta terbaik dunia dipanen. Jika Asia Tenggara adalah jantungnya, maka Selat Malaka adalah orta utamanya. Sebuah jalur air sempit yang membentang sepanjang 900 km, memisahkan semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera, Indonesia. Namun, jangan biarkan ukurannya yang relatif kecil di peta menipu Anda. Selat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia. Ia adalah jalan pintas maritim yang paling efisien antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagi kapal-kapal yang berlayar dari Timur Tengah menuju Asia Timur, bagi kapal-kapal yang berlayar dari Eropa menuju Asia Timur, melewati Selat Malaka berarti menghemat ribuan mil laut dan waktu berhari-hari, dibandingkan harus memutar melalui selatan Australia. Angka-angka yang melintasi selat ini sungguh mencengangkan. Setiap tahun, lebih dari 90.000 kapal melewati perairan ini. Itu berarti sekitar 250 kapal setiap harinya, atau 1 kapal setiap 6 menit. Kapal-kapal ini mengangkut sekitar sepertiga dari total perdagangan barang dunia. Bayangkan Selat Malaka sebagai sebuah pipa raksasa. Jika pipa ini tersumbat, aliran energi dan barang ke seluruh Asia Timur akan terhenti, menyebabkan krisis ekonomi yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Pentingnya Selat Malaka tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga strategis dan geopolitik. Menghadapi dunia yang penuh dengan raksasa ekonomi, negara-negara Asia Tenggara menyadari bahwa mereka akan lebih kuat jika bersatu. Kesadaran inilah yang melahirkan Association of Southeast Asian Nations, atau ASEAN, pada tahun 1967. Awalnya dibentuk untuk tujuan politik dan keamanan, ASEAN secara bertahap berevolusi menjadi sebuah blok ekonomi yang tangguh.
Peran utamanya adalah menciptakan sebuah panggung di mana negara-negara anggota dapat bekerja sama, mengurangi hambatan, dan berbicara dengan satu suara yang lebih kuat di arena perdagangan global. ASEAN adalah wujud dari pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh dalam konteks ekonomi regional. Salah satu pencapaian terbesar ASEAN dalam memfasilitasi perdagangan adalah pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, atau FTA. Melalui skema ini, tarif atau bea masuk untuk sebagian besar barang yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota telah diturunkan secara drastis. Bahkan banyak yang mencapai 0%. Hal ini menciptakan sebuah pasar tunggal yang lebih terintegrasi. Puncaknya adalah pembentukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, atau RCEP, sebuah blok perdagangan raksasa yang mencakup negara-negara ASEAN dan kelima mitranya tersebut. RCEP menciptakan zona perdagangan bebas terbesar di dunia, dari sawah ke pabrik produk unggulan Asia Tenggara. Ketika kita berbicara tentang ekspor dari Asia Tenggara, gambaran yang muncul mungkin adalah produk pertanian dan sumber daya alam. Gambaran itu tidak salah, tetapi sudah tidak lagi lengkap. Selama beberapa dekade terakhir, kawasan ini telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa. Ekspornya telah berevolusi dari sekadar hasil bumi menjadi barang-barang manufaktur yang kompleks, menjadi produk teknologi tinggi. Diversifikasi ini adalah kunci dari ketahanan ekonomi kawasan. Tidak hanya menanam padi, tetapi juga merakit ponsel pintar. Produk pertanian dan komoditas olahan tetap menjadi tulang punggung ekspor bagi banyak negara. Minyak sawit, karet, kopi, beras, makanan laut. Seperti yang telah dibahas, Thailand, misalnya, dikenal sebagai dapur dunia. Namun, bintang baru dalam panggung ekspor Asia Tenggara adalah barang-barang elektronik dan komponennya. Vietnam telah menjelma menjadi pusat produksi ponsel pintar global. Malaysia adalah pemain kunci dalam industri semikonduktor. Thailand adalah basis produksi utama untuk hard disk drive. Selain elektronik, industri otomotif juga menjadi pilar ekspor yang sangat penting, terutama bagi Thailand dan Indonesia. Transformasi dari sawah ke pabrik ini menunjukkan dinamisme dan kemampuan adaptasi ekonomi Asia Tenggara yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, Tiongkok menyandang gelar sebagai pabrik dunia. Namun, seiring dengan kenaikan biaya tenaga kerja dan tensi geopolitik, banyak perusahaan multinasional mulai mencari alternatif. Mereka menerapkan strategi yang dikenal sebagai China Plus One, yaitu tetap punya basis di Tiongkok, tetapi menambah kapasitas produksi di negara lain. Pandangan dunia usaha pun tertuju pada Asia Tenggara. Kawasan ini bertransformasi menjadi pusat manufaktur global baru. Sebuah dapur alternatif tempat barang dunia dirakit dan diproduksi. Pertama, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan kompetitif. Vietnam, Indonesia, Kamboja, biaya upah jauh lebih rendah dibanding Tiongkok. Sebuah revolusi senyap tengah berlangsung di Asia Tenggara. Revolusi digital. Kawasan ini bukan lagi sekadar perakitan sekarang, tempat teknologi lahir dan berkembang. Didorong oleh populasi muda yang akrab internet, penetrasi ponsel pintar tinggi kelas menengah yang tumbuh, ekosistem startup meledak. Melihat semua kepingan puzzle ini, posisi strategis demografi yang menguntungkan sumber daya alam yang melimpah, jalur perdagangan vital, kekuatan manufaktur, dan kebangkitan teknologi, gambaran masa depan Asia Tenggara di panggung global menjadi semakin jelas. Kawasan ini tidak lagi berada di persimpangan jalan, melainkan telah menjadi tujuan itu sendiri. Ia bukan lagi sekadar pelengkap dalam rantai pasok global, tetapi telah menjadi salah satu mesin penggerak utamanya. Proyeksinya bukan lagi tentang potensi, melainkan tentang realisasi dan pengaruh yang semakin besar dalam dekade-dekade mendatang. Peran Asia Tenggara sebagai penyeimbang dan jembatan akan menjadi semakin krusial. Amerika Serikat Tiongkok, Asia Tenggara dengan prinsip sentralitas ASEAN-nya, menawarkan platform yang netral dan inklusif. Kawasan ini akan terus menjadi arena di mana berbagai kepentingan ekonomi bertemu dan bernegosiasi. Kemampuannya untuk menjaga stabilitas regional dan tetap terbuka bagi semua pihak akan menjadi kunci tidak hanya bagi kemakmurannya sendiri, tetapi juga bagi kelancaran perdagangan dan investasi global. Dunia membutuhkan Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera. Tantangan tentu saja tetap ada. Ketimpangan pembangunan antar negara, isu infrastruktur perubahan iklim yang dampaknya sangat terasa di kawasan kepulauan, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan juga akan menuntut investasi dan kemauan politik yang kuat.
Kawasan ini telah, sedang, dan akan terus menjadi salah satu rahasia paling terbuka tentang di mana denyut nadi ekonomi dunia sebenarnya berdetak.